Salam Rahayu. Hai para seekers, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Para seekers, di sini saya ingin bacain kartu tarot terkait dengan update energi Twin Flame. Saya sudah post untuk yang bulan Oktober ya. Silakan ditonton dulu. Nah, energi ini yang akan saya baca ini belakangan saya rasakan di beberapa minggu terakhir setelah saya baca untuk energi Oktober. Setelah itu saya merasakan ada energi berbeda yang datang ke saya, dan ini pengaruh dari gerhana bulan yang nantinya terjadi di 19 November dan juga gerhana matahari yang terjadinya di 4 Desember. Energi kuat yang saya rasakan ini adalah energi pemisahan, pengaruh dari energi bulan gerhana. Energi gerhana bulan ini menyampaikan pesan bahwa ada yang sudah selesai di sini para Twin Flame, dan bersiap-siaplah untuk menjalani karma hidup masing-masing dengan tidak terkait satu dengan yang lainnya. Gerhana bulan ini menunjukkan fase ke-7 dari para Twin Flame yang menjalani prosesi dari fase ke-1 sampai fase ke-6. Jadi fase ke-7 ini mengatakan sudah berakhir. Saatnya fokus untuk memperbaiki diri, untuk membayar karma terkait kehidupan diri kamu yang tidak ada kaitannya dengan koneksi Twin Flame. Kemudian untuk sebagian Twin Flame, gerhana matahari menyampaikan pesan bahwa kamu yang mungkin sudah bertahun-tahun di sini nggak ketemu, yang sudah bertahun-tahun berpisahnya, kemungkinan akan union di gerhana matahari 4 Desember 2021. Dan ketika video ini saya post, kamu sudah ada yang merasakan sebagian kehadiran dari Twin Flame kamu atau kepergian, pemisahan dari Twin Flame kamu. Oke, di sini yang saya akan bacakan adalah pemisahannya dari kartu tarotnya. Apa yang kamu rasakan dan situasinya. Kalau untuk teman-teman yang union nantinya, gimana ya? Saya bacain juga kartu tarotnya atau enggak ya? Karena terlalu panjang kalau satu video nantinya ya. Tapi mungkin saya akan buat 2 video saja ya. Jadi video ini khusus untuk teman-teman yang merasakan pemisahan. Kamu kayak merasakan inilah akhirnya, inilah waktu yang kayaknya kamu sangat takutkan waktu ini akan tiba. Tapi waktu ini telah tiba, teman-teman para Twin Flame, baik Divine Masculine, baik Divine Feminine. Kamu sudah berjuang selama ini di fase 1 sampai fase ke-6, dan kamu sampai di fase ke-7 ini. Gerhana bulan mengatakan sudah berakhir fasenya dan saatnya kembali ke diri. Oke? Jadi di sini saya akan baca untuk Twin Flame teman-teman yang merasakan perpisahan ya. Kalau kamu ngerasain perpisahan ini benar-benar akhir dari hubungan kamu dengan Twin Flame kamu, kemungkinan itu benar. Tetapi kalau kamu merasakan nanti mungkin akan bersatu, rasa nanti akan bersatu itu sebenarnya bukan dalam waktu dekat ya, tapi itu mungkin bertahun-tahun lamanya. Sampai kamu benar-benar ikhlas melepas, sampai kamu benar-benar gak mikirin lagi Twin Flame kamu, gak ada lagi mikirin harapan dan obsesi untuk bersatu. Saya memang belum update ya untuk fase ke-8. Rencana saya untuk fase ke-8 nantinya saya pengen bikin live. Jadi sekalian nanti teman-teman bisa sharing dengan saya terkait dengan Twin Flame. Ya doain aja saya punya waktu kesempatannya. Oke. Energi Twin Flame di fase ke-7 pengaruh gerhana bulan di November 2021. Jadi ini berlaku nanti sampai di November ya. Oke. The Castle. Kemudian di sini ada The Destroyer. Kemudian di sini ada The Empty Room.
Ini energi maskulin dan feminin. Tetap aja nanti November saya akan update energi yang baru untuk sebagian twin flame yang nggak berada di fase 7 ini ya. Tapi saya rasakan ini ada kaitannya dengan masuknya kita di dimensi 5G, peradaban baru. Nanti saya akan buat video khusus juga untuk pengaruh masuknya kita pada dimensi 5G. Oke, satu kartu di sini. Justice ya, twin flame, gerhana bulan. Oke, ada devil di sini dan ada the hermit. Wow, dua sisi yang berbeda, yang satu devil, yang satu the hermit. Ten of Wands ya, lihat. Beban semakin berat, semakin nggak bisa dipikul sendiri. Saya ambil kartu jumping ya teman-teman. Lihat, Ten of Wands, Ten of Swords. Oke. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat bahwa saya baca kartu tarot bukan berdasarkan kemauan saya, tapi ketika kartu ini jumping, maka ya inilah ajaibnya kartu tarot ya. Twin flame. Two of Wands. Gimana ini decknya kurang, gini aja ya. See, awakening. The moon. Oh, ini dia. Di bottom of the deck ada Six of Cups, past life. Ini dia energi twin flame-nya. Oke, energinya saya rasakan memang berat, nyesek banget. Oke, para seekers, baik divine feminine, divine masculine, the castle destroyer dan empty room. Keseluruhan energi ini saya rasakan ya. The Castle ini menggambarkan situasi seperti tembok ya. Tembok sudah terbangun di antara kalian berdua. Kamu dan dia sudah terpisahkan dengan tembok tinggi sekali sampai ke langit. Sudah berhenti. Saat ini sudah intervensi semesta masuk ya. Di sini ada sang penghancur. Semesta yang memang menghancurkan hubungan kalian berdua saat ini. Karena sudah selama ini dipantau, dilihat ya, bagaimana kalian menjalani perjalanan twin flame ini. Lihat kedua mata ini. Destroyer sudah datang. Oke, sebentar. Dark Shadow di sini membantu untuk memisahkan kalian berdua dengan the devil. Jadi berprasangka baiklah terhadap semua entitas apapun yang ada di alam semesta, baik itu dark shadow, iblis, jin, yang disebut setan sekalipun, semuanya adalah bagian dari alam semesta. Hanya masing-masing menjalani misi di dalam dunia ini. Dark shadow itu adalah makhluk juga yang diciptakan dan tercipta di alam semesta ini. Kita takut, mungkin sebagian kita benar-benar menjauh, tapi saya sendiri sudah pernah melihat dark shadow. Dark shadow berada di masa peralihan, masa transisi. Bentuknya seperti hitam saja, tapi bentuknya tinggi banget, dan ya kedua tangan kurus, lehernya panjang, dan bentuk kepala bulat, hampir mirip manusia tetapi tinggi dan ramping, hanya hitam saja, dan terkadang bentuknya seperti hologram. Itu saya beberapa kali menyaksikan ketika saya awakening di 2019, dan mereka fungsinya memang sebagai penghancur di dalam hubungan twin flame. Terkadang masuk dalam tubuh manusia, mempengaruhi,
tidak masuk seluruhnya tetapi terus mendampingi, dan ini sering berada di karmic relationship ya, atau berada di twin flame tetapi berada di feminin atau maskulin yang emosionalnya masih sulit untuk dikendalikan, ambisinya masih sangat tinggi. The destroyer atau dark shadow di sini mengambil pengaruh kuat. Apakah dark shadow bersalah? Apakah dia patut ke neraka? Tidak, karena memang itu misi dari dark shadow. Oke, di sini ada the empty room ya. Saya merasakan di sini divine feminine dan maskulin sudah saatnya berpisah, karena di sini satu ten of wands yang satu ten of sword ya. Oke. Koneksi past life, karma sudah selesai. Yang satu sudah merasa tidak sanggup untuk memperjuangkan. Yang satu juga ngerasa sudah tidak berdaya untuk bangkit. Oke. Jadi masing-masing di sini punya beban, yang satu beban actionnya, yang satu beban pikiran. Oke. Untuk maskulin ataupun feminin ini bisa saja terbolak-balik. Di antara kalian, twin flame yang saat ini berada di fase ketujuh, sudah turun justice. Ya, sudah turunnya keadilan di sini. Keputusan yang telak tidak bisa kalian ganggu, tidak bisa kalian minta, kalian doa juga udah nggak bisa, karena memang ini sudah saatnya. Oke, ada rasa di dalam hati kalian masing-masing, kehilangan, benar-benar kehilangan, rasa keterbiasaan, terkenang, dalam banget. Kalian seperti ngerasakan hampa yang sangat dalam. Oke. Siapa yang ditinggalkan, siapa yang meninggalkan, siapa yang benar, siapa yang bersalah, saat ini tidak perlu dibahas lagi. Karena memang akan selalu ada tercipta alasan-alasan untuk kalian berpisah. Kalau semuanya baik-baik aja, romantis aja, senang-senang aja, gak ada alasan untuk berpisah. Akan dimunculkan rasa bersalah, akan dimunculkan si penuduh di sini, si ngejudge di sini, apakah kamu ataukah maskulin, feminin, siapa saja di sini bisa mengambil peran itu. Seperti yang sudah kita katakan, saya katakan maksud saya, kita adalah wayang di dalam kehidupan ini. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya itu sudah digerakkan. Terkadang kita ingin bergerak sendiri, melawan dari takdir, tapi pada akhirnya kita akan kembali lagi ke takdir. Oke? Kita hanya menghindari satu takdir, tapi kita sampai ke takdir yang lain. Karena telapak tangan kita sini sudah banyak takdir kemanapun kita berlari. Oke? Nah, di sini ada the devil ya. Salah satunya di sini benar-benar berambisi, benar-benar rasa kesombongannya muncul, keangkuhannya muncul banget di sini. Ambisi, obsesi terhadap duniawi, tahta, kekayaan, harta, posisi, jabatan, apapun di sini. Dia merasa menang, dia merasa mencapai segalanya, sehingga dia tidak ingin mengorbankan apa yang dia capai di sini. Dengan Ten of Wands dia akan merasa ini tanggung jawab saya harus menunaikan tanggung jawab ini. Pokoknya saya saat ini mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang saya inginkan selama ini saya idam-idamkan. Jadi kamu jangan ganggu saya, pokoknya kamu hidup dengan kehidupan kamu. Itu mungkin sebagian mengucapkan kata-kata itu, tetapi sebagian lagi akan memberikan tuduhan-tuduhan agar salah satunya di sini merasa bersalah dengan kartu The Hermit. Ya, sebenarnya di sini the devil ini memberikan intimidasi kepada The Hermit ya. Siapapun kalian di sini yang berada dalam devil dan The Hermit, saya nggak mau sebut maskulin dan feminin karena di sini bisa saja ketukar kalian yang menjalani prosesnya, oke, teman-teman. Nah di sini devil ini akan memberikan intimidasi kepada The Hermit karena dia sudah tidak punya alasan lagi. Sebenarnya dia di sini memang ingin menghindar. Sekali lagi saya katakan, ini bukan keinginan naluriahnya, tapi ini keinginan yang memang didukung oleh the destroyer, ya, dark shadow, oke, sang penghancur di sini, oke. Dan The Hermit akan merasa bersalah, sangat bersalah banget. The Hermit ini punya rasa tidak ingin menjadi penghancur di dalam hubungan ini dan tidak ingin disalahkan terhadap hancurnya hubungan ini. Saya lihat The Hermit ini masih memiliki rasa
cara pikir yang picik di sini ya, maaf saya sebutkan kata-kata itu karena memang begitulah twin flame, punya angkuh, ego, picik, naif, semua di sana. Kenapa dipertemukan dengan twin flame? Karena memang hal itulah yang harus diperbaiki, hal itulah yang harus dihilangkan sampai kalian benar-benar menghilangkan semua rasa emosional yang memalukan itu. Oke? Dan di sini The Hermit memang hanya mau dianggap yang baik-baik oleh the devil. Pisah ya pisah, tapi The Hermit ini tidak mau disalahkan terhadap hubungan ini. The Hermit ingin, kenanglah aku di dalam kehidupanmu. Tetapi enggak, bagi the devil di sini ya, devil ini ingin meninggalkan kehancuran perasaan yang dalam terhadap The Hermit. Karena ini adalah the destroyer. Dia punya energi penghancur. Dia merasa angkuh dan egonya saat ini benar-benar tinggi banget ya. Karena dia ngerasa mencapai pencapaian tertinggi. Bisa saja ini dia mencapai jabatan yang bagus ya, dan selama ini sudah dia kejar, atau dia di sini mendapatkan gunung uang ya, peti uang gitu ya. Jadi dia ngerasa dia saat ini bisa berbuat apapun. Okay. Selama ini yang ngebantu devil ini mencapai titik ini adalah The Hermit. Ada dukungan besarnya. Tetapi ketika dia sudah mencapai itu, ini The Hermit dia lepaskan dengan banyak alasan di sini. Nah, The Hermit masih sangat naif. Dia berpikir rumit di sini, rumit banget cara pikirnya. Oke. Okay. Dan ini The Hermit ngerasa bersalah karena judge dari devil ya. Dan saya merasakan di sini ada situasi yang membawa The Hermit ini pada adjustment ya, kesadaran, melek matanya. Entah kalau di sini belum melek juga ya. Karena di sini dengan Ten of Swords ya, udah harus berhenti, udah nggak berdaya di sini, udah dikhianati, ditinggalkan, dibohongin, ditipu, segalanya sudah di titik terendah. Kesetiaan bertahun-tahun di sini hilang begitu saja. Penantian dan perjuangan bertahun-tahun di sini hilang begitu saja untuk kamu yang di posisi Ten of Swords, The Hermit dan Judgment ini. Okay. Dan sementara untuk kamu yang di posisi Ten of Wands, Devil dan juga Two of Wands, kamu sebenarnya masih stagnan ya. Karena kamu sebenarnya belum bisa benar-benar move on dari pasangan kamu ini. Dan kalian berdua ngerasa seperti di dalam ruang yang kosong, hampa, pengap ya. Seperti di dalam labirin yang gak bisa keluar dari ruangan itu. Apalagi di sini ada the castle. Okay? Jadi kalian ngerasa kalian yang menghancurkan hubungan ini dan kalian merasa bersalah. Tetapi di sini yang paling merasa bersalah adalah The Hermit karena kenaifannya. Sementara the devil ini bisa memanipulasi keadaan. Ketika dia terbakar rasa marah, terbakar situasi stagnannya, dia akan ngerusuhin ini the Hermit ya. Dia akan datang, kamu yang berada the Hermit di sini akan dirusuhin dengan tuduhan-tuduhan ya. Misal ya, ini udah berakhir, udah jelas-jelas berakhir ya. Tapi karena kamu di posisi the Hermit ini masih mengharap, masih menunggu, kamu ngerasa ini masih berlanjut. Padahal udah benar-benar berakhir. Situasi ini dimanfaatkan oleh kamu yang di posisi the devil ya. Ketika stalking dan kamu lihat di sini situasi di the Hermit ini masih menunggu, ini akan datang gujuk-gujuk ya. Oh, kamu ternyata nggak setia. Oh, kamu ternyata udah punya yang lain. Oh, kamu ternyata sudah mengkhianati saya sejak lama. Banyak tuduhan-tuduhan di sini. Sebenarnya tuduhan dari kamu yang di posisi the devil ini gak ada alasan karena sudah berakhir. Tapi ini adalah strategi dari destroyer. Dibisikin terus nih, rusuhin aja ini hidupnya pasangan kamu. Karena kamu tahu juga gak bahagia. Ini selalu terbakar emosi, ambisi ya. Dan juga di sini ada the moon ya. Semakin merasa diasingkan satu dengan yang lainnya, dua-duanya. Okay? Kamu yang di posisi the Hermit di sini akan ngerasa sangat dibuang
Sementara untuk kamu di posisi the devil di sini, walaupun kamu mendapatkan tahta, mendapatkan harta, kaya di sini, kamu ngerasa di sini diabaikan, kamu ngerasa kosong dan dilema. Pasang dan surut perasaan kamu. Terkadang besar banget perasaan kesedihan kamu, tapi terkadang kamu nggak punya empati. Dan di sini ada the moon, ada skandal. Kalian berdua di dalam hubungan yang tersembunyi, yang mengharapkan impian besar, tetapi saat ini tidak tercapai karena destroyer sudah masuk, sudah berakhir, ya. Dan di sini ada two of wands. Kamu yang berada di posisi devil di sini berakhir dengan stuck, ya. Jadi mandek. Untuk kamu yang berada di posisi the devil, ya, saat ini kamu mencapai tahta, harta, jabatan, keuangan. Posisi kamu lagi indah-indahnya ini. Kamu ngerasa mendapatkan laki, keberuntungan luar biasa selama tahun 2021 ini. Mungkin kamu tidak merasa bersalah, kamu yang berada di the devil, karena kamu ngerasa dia yang salah. Tapi saya ingatkan, kamu dipengaruhi dengan destroyer, sang penghancur. Jadi saran saya, jangan terlalu menyakiti dia yang berada di posisi the hermit. Tahan emosi kamu, tahan segala kemarahan, tahan emosi yang memalukan. Suatu saat kamu akan malu dengan emosi kamu ini, ya. Kamu memang sudah tidak berdaya, ya sudah. Jangan memposisikan diri kamu sebagai pemenang, tetapi nyepak kiri dan kanan kamu, ya. Berenang boleh, tapi jangan berenang katak. Kamu nyepak kiri dan kanan. Optimis, atau apa ya kata tepatnya, ya, sportif, ya. Kamu sadar hubungan ini gak bisa dipertahanin. Destroyer ini datang karena perintah dari universe untuk menghancurkan hubungan kalian berdua dengan membawa pedang keadilan. Kenapa? Karena tatanan alam semesta mesti distabilkan saat ini, ya. Jadi dalam gerhana bulan ini harus sudah selesai semuanya. Di gerhana bulan saya rasakan di sini sudah berakhir beberapa pasangan twin flame, dan jangan berharap untuk bersatu lagi dalam waktu dekat, ya. Kemungkinan lama banget nanti bisa bersatu ketika kalian berdua sudah benar-benar sadar. Mungkin melewati 3 atau 5 gerhana lagi nantinya baru kalian bisa ada bersatu. Itu pun kalau memang karmanya selesai. Jadi kedepannya kalian akan menjalani fase ke-8 di mana kalian akan menjalani fase masing-masing. Dan untuk yang selama ini berpisah sudah puluhan tahun akan ketemu di fase union di gerhana matahari ini. Jadi saran saya di sini untuk kamu yang berada di devil, ya, tidak sepenuhnya salah kamu. Tapi karena kamu masih punya ambisi, punya obsesi, masih ada bibit devil di dalam diri kamu, destroyer bisa masuk di sini, mempengaruhi kamu untuk menuduh-nuduh, ya, lempar batu sembunyi tangan kepada the hermit. Ya, udahlah, biarkan dia di sini hidup dengan caranya, jangan dikekang lagi, jangan dibebankan lagi dengan tuduhan-tuduhan itu. Dan kamu, kalau kamu saat ini sedang mendapatkan keberuntungan dari sisi karir, jabatan, keuangan, bahkan kekayaan, pergunakanlah untuk hal-hal yang baik. Karena sebenarnya posisi kamu saat ini untuk membayar dharma kamu ke orang-orang di sekitar kamu. Ada misi jiwa kamu juga di sini yang harus kamu selesaikan di dalam kehidupan kamu. Mungkin ada anak, ada istri, ada suami, ada keluarga, ada yang lain, murid-murid kamu atau siapa di sini. Kendalikan emosional kamu, dan kalau memang membara banget emosional kamu, meditasi, olahraga. Lakukan hal-hal yang positif. Saya tahu untuk posisi kamu di devil ini, kamu ngerasa semua kamu udah dapatkan, kekayaan, posisi, kelulusan, semua kamu udah dapatkan saat ini. Senang banget, luar biasa. Tapi kenapa dia ninggalin aku di saat-saat seperti ini? Kembali posisi pasangan kamu akan bertanya, kenapa kamu udah dapet semua tapi kamu malah ninggalin saya dan gak nepatin janji. Jadi ini seperti dibuat sehancur mungkin komunikasinya, gak nyambung. Apa yang kamu katakan ini gak akan sama yang didengar di telinganya. Sudah masuk ini bisikan destroyer ini yang merubah frekuensi kata-kata itu. Apa yang kamu katakan lain yang ditangkap di sini, lain yang dirasakan. Kenapa? Ada rasa di dalam perasaan di sini benar-benar hancur lebur dan kosong, hampa di sini, empty room.
Dan ya, saya pikir ini sudah cukup menjelaskan ya teman-teman. Di sini untuk kamu yang dalam posisi The Hermit ya, kamu awakening, tapi awakeningnya tidak sekarang sepenuhnya. Tapi satu persatu kamu akan sadar bahwa divine masculine di sini seperti apa, kata-katanya seperti apa kepada kamu, dan judgment ini juga terkait dengan kesadaran diri. Jadi disinilah kamu harus melihat diri kamu, sudah sejauh apa kamu menipu diri kamu, sudah sejauh apa kamu menyiksa diri kamu, sejauh apa kamu di sini terlalu berlebihan berkorban, terlalu impulsif, terlalu mempertahankan kenaifan, dan itulah yang harus dirubah. Dua-duanya kalian di sini harus merubah emosional yang memalukan kalian, ya. Jadi dalam periode fase ke-8 itu inilah yang harus dirubah. Oke, udah dua-duanya udah 10 of Wands, 10 of Swords. Oke, jadi udah nggak bisa lagi bangkit, yang satu nggak bisa bangkit, yang satu juga nggak bisa jalan. Terima kenyataan realistis, ini adalah fase yang paling ditakutkan twin flame. Karena kalau kalian belum siap, pastinya di sini akan ada rasa hampa, kehilangan, kesedihan, suasana perasaan hati bimbang, dilema. Kalau rumah kamu itu ada tangganya, kamu masuk ke rumah, kunci kamar, kamu naik tangga, merayap ya, tapi sambil nangis. Ada sebagian yang ngerasain seperti itu. Sampai di ujung tangga kamu meratap kalau kamu tinggal sendiri di rumah. Memang saat-saat seperti ini kamu mungkin gak pengen cari teman, karena kamu ngerasa teman juga gak akan jadi solusi, ngobrol sama siapapun juga percuma. Mungkin sebagian teman-teman kamu juga gak suka dengan pasangan twin flame kamu, karena dianggap kayak udah, ya sebagian teman-teman kamu pasti udah ngomongin, aduh kok bego banget sih kamu, kok masih dikejar juga. Sebagian mereka nggak tahu situasi periode kamu seperti ini. Ya hanya kamu yang paham, dan juga orang-orang yang paham ya tentang koneksi twin flame ini. Oke, dan untuk kamu yang berada di devil, kamu walaupun mendapatkan pujian-pujaan ya, tapi ada sisi yang kosong di dalam hati kamu, kosong banget, dan itu sama yang dirasakan oleh pasangan kamu. Ketika kalian di sini mencoba untuk kompromi lagi pun, pada periode ini nanti akan ada pertemuan seperti kompromi ya. Tetapi itu sebenarnya bukan pembicaraan untuk penyatuan. Itu seperti pembicaraan yang temanya say goodbye sih, tapi nggak akan diomongin di sana. Di sana kalian seperti menguji rasa masing-masing. Ketemunya ya ngobrol biasa atau berselisih aja. Ketika ngelihat rasa di dalam hati kalian tidak lagi seperti sebelumnya. Dulu pernah bertengkar, baikan lagi, rasanya beda. Tapi kali ini ketika situasi ini memang sudah didukung oleh Destroyer dan juga Empty Room, juga ada Castle di sini, kamu ngerasa bukan melihat twin flame kamu seperti dulu. Blur, hilang rasa itu. Ada punya rasa enek, ada juga kayak rasa aduh, kok suka ya saya dulu sama orang ini, kok bucin ya saya sama orang ini, aduh kok kenapa kok bisa kayak gini. Rasa itu sudah dihapuskan. Begitulah peran universe, begitu kuat di dalam hubungan twin flame. Jadi apa yang harus kalian lakukan sekarang? Tadi sudah saya katakan, untuk kamu yang berada di posisi the devil di sini udah di stop. Jangan lagi ngejudge ya. Nikmati apa yang kamu dapatkan saat ini karena ini adalah reward. Tetapi di balik itu semua ada beban tanggung jawab, misi yang harus kamu selesaikan dengan kehidupan kamu sendirinya. Biarkan pasangan kamu ini memperbaiki dirinya, dan kamu juga bukan berarti kamu di posisi yang benar selalu. Trigger kamu, hukuman kamu, atau masalah kamu datang di karma kamu yang terkait dengan duniawi. Sementara untuk kamu yang berada di posisi the hermit, karma kamu dan masalah kamu ini kamu selesaikan dari hal-hal yang terkait dengan batin. Ya, kamu harus memboloh ya kalau bahasa kampungnya, ngebenerin batin kamu. Nah, kalau di sini untuk kamu harus ngebenerin logika kamu dan empati kamu di sini. Batin lebih dalam dari empati. Sementara kamu di sini untuk posisi the devil, empati kamu aja di sini masih 0 ya.
Karena di sini kamu masih berpikir dengan logika banget dan kekuatan kamu. Oke, baik, saya pikir cukup sampai di sini, sudah 30 menit lebih ya untuk teman-teman. Ini adalah bacaan update energi dan oke, setelah ini saya akan baca untuk prosesi kamu yang union ya. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, share. Jika teman-teman ada yang ingin update energi bacaan Twin Flame, apakah dia datang ya, ataukah kamu dengan dia berpisah, silahkan personal reading dan itu berbayar untuk bacaan update Twin Flame. Dan lihat nomor saya di Instagram Crystal Tarot Indonesia, di bio ada nomor WhatsApp saya. Jangan message dari Instagram, tapi langsung aja ke WhatsApp ataupun Telegram saya, atau ke channel Tarot New Crystal Tarot Reader. Di sana di setiap video ada nomor WhatsApp saya. Oke, terima kasih, salam, bye.